Anakku pergi ke kamar mandi di kapal pesiar, dan pelayan itu berbisik padaku, "Jangan minum itu." 12 jam kemudian, surat wasiatku berubah. Saya tidak pernah berpikir bahwa kata-kata dari orang asing bisa menyelamatkan hidup saya, dan membuka mata saya pada pengkhianatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya duga akan saya ceritakan. Dan jika Anda, sedetik saja, merasa kisah ini terasa tidak asing, saya mohon tinggalkan suka, like, dan berlangganan, subscribe. Itu akan membantu saya untuk terus mengeluarkan unek-unek. Udara Mediterania terasa berat sore itu di bulan Juli, ketika saya pertama kali menaiki kapal pesiar Costa Magica. Tangan saya yang gemetar mencengkram erat pagar logam, sementara sepatu ortopedi saya berderit di lantai kapal yang dipoles mengkilap. Itu adalah suara yang membuat saya malu. Tetapi di usia 73 tahun, kenyamanan telah memenangkan pertempuran melawan kesombongan sejak lama. Siti, putri saya, berjalan 5 meter di depan saya. Rambutnya yang tertata rapi berkibar tertiup angin laut. Dia mengenakan gaun linen putih yang harganya lebih mahal dari pensiun bulanan saya, dan sandal bermereknya mengeluarkan suara yang elegan di dek kapal. Sesekali dia menoleh ke arah saya dengan senyum yang saya kenal betul tegang, dipaksakan seperti ketika dia masih kecil dan harus berpura-pura bersyukur atas hadiah yang tidak disukainya. "Ibu, cepatlah sedikit. Orang-orang melihat kita," bisiknya tanpa menggerakkan bibir, keahlian yang dia sempurnakan untuk memarahi saya tanpa didengar orang lain. Matanya, yang dulunya bersinar dengan kasih sayang tulus ketika dia masih kecil, kini menyapu saya dari atas ke bawah dengan campuran ketidaksabaran dan rasa malu yang menusuk saya seperti pisau tanpa suara. Di belakang kami, Dimas, cucu saya yang berusia 23 tahun, matanya terpaku pada ponselnya, merekam stories untuk media sosialnya. Kadang-kadang dia mendongak untuk mengambil sudut kapal, selalu memastikan bahwa saya tidak muncul di dalam bingkai. Dia mengenakan kemeja bermerek yang saya hadiahkan pada ulang tahun terakhirnya, saat saya masih percaya bahwa isyarat cinta dapat membeli kasih sayang yang tulus. "Nenek, bisakah berjalan lebih cepat? Saya ingin mengunggah konten dari dek sebelum matahari terbenam," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Suaranya memiliki nada dingin yang dia kembangkan dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia mulai melihat keterbatasan fisik saya sebagai ketidaknyamanan pribadi daripada sebagai kenyataan tak terhindarkan dari penuaan. Perjalanan ini adalah ide Siti, atau setidaknya, itulah yang dia katakan kepada saya 3 minggu lalu ketika dia muncul di apartemen kecil saya di Surabaya, dengan tiket yang sudah dibeli dan senyum yang terlalu lebar menghiasi wajahnya. "Ini hadiah, Bu, untuk berterima kasih atas semua yang telah Ibu lakukan untuk kami," dia menyatakan sambil meletakkan dokumen-dokumen itu di meja dapur saya, meja yang sama tempat saya membantu Dimas mengerjakan tugas matematikanya sepanjang masa kecilnya. Seharusnya ini menjadi momen kebahagiaan murni, setelah bertahun-tahun memohon waktu bersama keluarga, mengarang alasan untuk menelepon mereka, berpura-pura tidak sakit ketika mereka membatalkan makan malam minggu kami, karena komitmen yang lebih penting. Akhirnya, saya memiliki 1 minggu penuh bersama mereka. 1 minggu penuh di mana mereka tidak bisa melarikan diri, di mana kami akan bersama 24 jam sehari, di mana mungkin saya bisa mendapatkan kembali sedikit saja dari cinta yang saya rasakan telah hilang secara bertahap. Tetapi sejak kami menginjakkan kaki di pelabuhan Jakarta Selatan, ada yang terasa aneh. Siti terus-menerus melihat jam tangannya, seolah-olah dia sedang menghitung waktu untuk sesuatu yang tidak bisa saya pahami. Dimas terus berbicara berbisik di telepon, selalu menjauh ketika saya mendekat. Dan keduanya memperlakukan saya dengan kesopanan yang berlebihan, yang terasa lebih menyakitkan daripada ketidakpedulian yang sudah saya biasakan. Kabin saya ada di lantai 6, sementara kamar mereka ada di lantai 8, di area suite premium yang harganya 3 kali lipat dari kamar dasar saya. "Lebih baik begitu, Bu. Ibu perlu istirahat, dan kami ingin menikmati kehidupan malam di kapal," Siti menjelaskan ketika dia menyerahkan kartu akses saya. Perpisahan itu lebih menyakitkan daripada yang ingin saya akui, tetapi saya menelan kekecewaan itu seperti yang telah saya pelajari berkali-kali sebelumnya. Malam pertama itu, kami makan malam di bufet utama, dikelilingi oleh hiruk-pikuk keluarga bahagia yang tertawa dan saling menceritakan anekdot hari mereka. Saya mencoba memulai percakapan, bertanya tentang pekerjaan Siti di perusahaan marketing digitalnya, tentang studi manajemen bisnis yang telah ditinggalkan Dimas tahun sebelumnya untuk menemukan dirinya dengan uang yang saya kirimkan setiap bulan. "Bisnis berjalan lancar, Bu. Sangat lancar,"
Jawab Siti singkat, tanpa memberikan rincian. Bahkan, kami sedang mempertimbangkan untuk berekspansi ke pasar internasional. Ada banyak uang di perdagangan digital, terutama jika ibu tahu cara mengelola investasi yang tepat. Dimas mengangguk sambil bermain dengan ponselnya, sesekali menunjukkan kepada saya foto influencer yang menghasilkan jutaan dengan mempromosikan produk di Instagram. Kekayaan yang sebenarnya ada di media sosial. Nek. Dalam menciptakan konten yang menghasilkan dividen pasif, pekerjaan tradisional adalah masa lalu. Kata-katanya terdengar hampa di telinga saya, seolah-olah mereka sedang membacakan naskah yang telah mereka latih sebelumnya. Ketika saya mencoba menanyakan hal spesifik tentang proyek mereka, tentang rencana mereka, tentang apapun yang memungkinkan saya merasa bahwa saya masih menjadi bagian dari hidup mereka, keduanya mengalihkan pembicaraan ke topik yang dangkal atau hanya mengganti topik. Hari kedua lebih buruk. Saat sarapan, Siti mengkritik pakaian yang saya pilih. Ibu, gaun itu terlihat sangat tua. Apakah ibu tidak membawa sesuatu yang lebih modern? Di kolam renang, Dimas mengeluh karena gerakan saya yang lambat merusak rekamannya untuk TikTok. Saat makan malam, keduanya membisikkan komentar tentang penumpang lain sementara saya makan dalam diam, semakin merasa seperti orang asing dalam apa yang seharusnya menjadi pertemuan keluarga. Pada malam kedua itulah saya mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dalam perilaku mereka. Siti terus-menerus memaksa untuk menyiapkan minuman untuk saya. Biar saya tuangkan anggur untuk ibu, Bu. Ibu istirahat saja. Dimas menawarkan untuk membawakan saya pil anti mabuk laut. Nenek terlihat agak pucat. Bukankah nenek harus minum sesuatu untuk perut? Isyarat kepedulian mereka, yang dalam keadaan normal akan mengisi hati saya dengan sukacita, terasa mekanis, dipaksakan, seolah-olah mereka sedang memenuhi kewajiban daripada mengungkapkan cinta yang tulus. Ada sesuatu di mata mereka ketika mereka mengawasi saya minum atau mengonsumsi obat. Sebuah intensitas yang membuat saya gugup tanpa saya mengerti mengapa. Pada malam ketiga, saat kapal berlayar menuju pantai Italia, Siti mengumumkan bahwa mereka akan makan malam di restoran paling elegan di kapal pesiar. Ini perayaan istimewa, Bu. Saya ingin ini menjadi malam yang tidak akan ibu lupakan, katanya sambil mengoleskan lipstik merah padam di depan cermin kabin saya. Dia mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan sosoknya, jenis pakaian yang dia simpan untuk acara yang benar-benar penting. Dimas juga berdandan lebih dari biasanya, mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan yang saya kenali sebagai salah satu yang pernah saya lihat di etalase toko mewah di pusat Surabaya. Restoran Il Palazzo dihiasi dengan lampu gantung kristal dan taplak meja linen putih. Jendela menawarkan pemandangan panorama Laut Mediterania di bawah sinar bulan, menciptakan suasana romantis yang kontras secara aneh dengan ketegangan yang saya rasakan tumbuh di dada saya. Para pengunjung lain berbisik intim di meja mereka. Pasangan merayakan hari jadi, keluarga bersulang untuk pertemuan istimewa. Siti memesan sebotol anggur paling mahal di daftar menu, Barolo yang harganya lebih mahal dari yang saya belanjakan untuk makanan selama sebulan penuh. Hari ini kita akan bersulang untuk ibu, untuk segala yang telah ibu berikan dalam hidup kami, dia menyatakan dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika pelayan anggur menyajikan anggur di gelas kristal halus, saya tidak bisa tidak mengingat semua saat saya memimpikan momen seperti ini. Semua malam yang saya habiskan tanpa tidur membayangkan percakapan mendalam dengan putri saya, tawa tulus dengan cucu saya, perasaan dihargai dan dicintai oleh dua orang terpenting di dunia saya. Tetapi kenyataan ini terasa seperti drama yang buruk latihannya, di mana semua orang tahu dialognya kecuali saya. Saat pelayan mengisi gelas saya dengan Barolo yang bersinar seperti darah di bawah lampu restoran, pikiran saya mulai melayang ke kenangan yang telah saya coba kubur selama bertahun-tahun. Siti mengangkat gelasnya dengan senyum yang tampak dipaksakan, tetapi saya tidak bisa berhenti memikirkan makan malam lain, 20 tahun yang lalu, ketika dia masih memanggil saya Mama, dan matanya bersinar ketika melihat saya pulang kerja. Untuk ibu, katanya. Tetapi kata-katanya terdengar hampa, seperti gema yang hilang di gua kosong. Dimas juga mengangkat gelasnya, tetapi matanya terpaku pada ponselnya. Seperti biasa, seolah-olah dia hadir secara fisik tetapi absen dalam segala hal lainnya. Hanya cangkang dari anak laki-laki yang biasa berlari ke arah saya sambil berteriak nenek. Setiap kali saya muncul di pintunya. Saya ingat dengan jelas hari di bulan Oktober 2003 itu, ketika Siti muncul di apartemen saya dengan Dimas di pelukannya, menangis tak terkendali. Ibu, Ricardo meninggalkan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa,
katanya di antara isak tangis. Riasannya yang luntur membentuk garis-garis hitam di pipinya. Ayah Dimas telah memutuskan bahwa tanggung jawab menjadi seorang ayah bukanlah untuknya, dan telah pergi ke Yogyakarta dengan seorang wanita 10 tahun lebih muda, meninggalkan serangkaian janji yang dilanggar dan tagihan yang belum dibayar. Selama 8 tahun berikutnya, apartemen kecil 2 kamar tidur saya menjadi tempat berlindung bagi keduanya. Saya bekerja double shift di pabrik tekstil, pulang ke rumah dengan jari-jari mati rasa dan punggung sakit, hanya untuk menemukan Dimas menunggu saya dengan tangan terentang dan senyum yang bisa menghapus segala kelelahan. Saya menyiapkan makan malam untuknya, membantunya mengerjakan tugas, membacakan cerita sampai dia tertidur meringkuk di dada saya. Siti, sementara itu, fokus membangun kembali kehidupan profesionalnya. Dia belajar marketing di malam hari sementara saya menjaga Dimas. Berjanji, suatu hari nanti saya akan membayar kembali semua ini, Bu. Tetapi tahun-tahun itu, meskipun lelah dan kesulitan ekonomi, adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidup saya. Setiap pagi saya bangun dengan tujuan, mengetahui bahwa 2 orang bergantung pada saya, bahwa cinta dan pengorbanan saya memiliki makna yang nyata. Saya menjual perhiasan emas yang saya warisi dari ibu saya untuk membayar biaya kuliah Siti. Saya mencairkan tabungan saya untuk uang muka apartemen yang lebih besar ketika Dimas mulai membutuhkan ruangnya sendiri. Saya bekerja pada akhir pekan dan hari libur untuk membiayai perlengkapan sekolahnya, pakaiannya, obat-obatannya ketika dia sakit. Setiap rupiah yang saya investasikan pada mereka terasa seperti investasi terbaik dalam hidup saya. Sebuah modal emosional yang saya yakin akan kembali berlipat ganda dalam bentuk cinta dan rasa syukur. Apakah Ibu ingat, Siti, ketika kalian tinggal bersama saya? Saya bertanya tiba-tiba, memecah keheningan buatan yang telah menetap di meja kami. Dimas sering mimpi buruk dan datang ke tempat tidur saya setiap malam. Dia bilang monster tidak berani mendekat ketika dia bersama saya. Siti memaksakan senyum dan menyesap anggur panjang sebelum menjawab. Ya, Bu, itu masa lalu. Nada suaranya jauh, seolah-olah dia berbicara tentang kehidupan orang lain. Bukan tentang tahun-tahun di mana setiap hari kami adalah tim yang tak terpisahkan. Dimas bahkan tidak mengangkat pandangannya dari ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar, mungkin membalas pesan atau memeriksa media sosialnya. Bagi dia, tampaknya, kenangan itu bahkan tidak layak mendapatkan perhatian sedetik pun. Kepindahan itu terjadi ketika Dimas berusia 11 tahun. Siti telah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan iklan digital, dengan gaji yang memungkinkannya menyewa apartemen elegan di pusat Surabaya. Sudah saatnya kita memiliki ruang sendiri, Bu, katanya saat dia mengemasi barang-barangnya. Tapi kami akan mengunjungi Ibu terus, kita akan bertetangga. Pada awalnya, mereka menepati janji itu. Mereka datang pada hari Minggu untuk makan siang. Dimas bercerita tentang sekolah. Siti menunjukkan foto-foto proyek pekerjaannya. Saya menyiapkan nasi kuning, makanan favoritnya sejak kecil, dan memenuhi meja dengan makanan manis kesukaannya. Hari Minggu itu adalah alasan saya untuk hidup, cahaya yang saya tunggu sepanjang minggu. Tetapi lambat laun, kunjungan menjadi jarang. Saya ada rapat penting hari Minggu, Bu. Saya ganti minggu depan. Dimas ada latihan sepak bola. Kami tidak bisa datang. Pekerjaan saya agak sulit. Lebih baik kita bicara di telepon. Alasan berlipat ganda seperti penyakit, masing-masing lebih rumit dari sebelumnya, sampai hari Minggu menjadi hari kesendirian mutlak. Saya mengganti ketidakhadiran mereka dengan menelepon setiap hari. Bagaimana kabarmu, sayang? Saya bertanya kepada Siti, tetapi jawabannya menjadi semakin singkat. Baik, Bu. Sibuk, klik. Percakapan yang dulunya berlangsung berjam-jam berkurang menjadi pertukaran informasi dasar, seolah-olah itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan cepat untuk melanjutkan hal-hal yang lebih penting. Dengan Dimas bahkan lebih buruk. Selama masa remajanya, dia mengembangkan kemampuan khusus untuk membuat saya merasa seperti penyusup dalam hidupnya. Ketika saya menelepon, dia menghela napas keras sebelum menjawab, seolah-olah suara saya adalah gangguan yang menginterupsi urusan yang lebih relevan. Halo, Nek, katanya dengan nada yang jelas menyampaikan bahwa dia lebih suka melakukan hal lain. Apakah kamu butuh uang untuk sesuatu? Sayangku, saya selalu bertanya. Dan itu adalah satu-satunya bagian dari percakapan kami di mana suaranya hidup kembali. Nah, sekarang nenek menyebutkannya, ada kursus pemrograman yang sangat berguna bagi saya.
Universitas swasta memiliki koneksi yang lebih baik, Nek. Teman-teman saya akan pergi ke London, dan itu akan baik untuk bahasa Inggris saya. Selama bertahun-tahun, saya mentransfer sebagian besar pensiun bulanan saya ke rekening banknya. Saya makan nasi dan kacang-kacangan untuk dapat mengirimkan uang yang dia habiskan untuk keinginan yang dia anggap penting untuk masa depannya. Setiap pengorbanan terasa bagi saya sebagai investasi dalam kebahagiaannya, cara untuk menjaga agar ikatan yang saya rasakan memudar dari bulan ke bulan tetap hidup. Ketika dia berusia 18 tahun, Siti menjelaskan kepada saya bahwa Dimas perlu mandiri secara finansial untuk mengembangkan karakternya. Tetapi, ironisnya, permintaan uang meningkat. Itu untuk pertumbuhan pribadinya, Bu, kata Siti kepada saya. Dia sedang menjajaki berbagai peluang bisnis. Kewirausahaan membutuhkan modal awal. Saya tidak pernah melihat bukti nyata dari dugaan usaha tersebut. Ketika saya menanyakan rincian, Dimas berbicara samar-samar tentang proyek digital dan investasi dalam cryptocurrency, yang selalu akan menghasilkan dividen besar. Penjelasannya dipenuhi dengan istilah keuangan yang tidak saya pahami sepenuhnya, tetapi terdengar cukup canggih untuk meyakinkan saya bahwa dia memiliki rencana yang kuat untuk masa depannya. Kenyataannya adalah saya ingin percaya. Saya ingin percaya bahwa uang saya membantu membangun sesuatu yang berharga, bahwa pengorbanan saya masuk akal, bahwa suatu hari nanti Dimas akan sukses dan makmur. Dan kemudian dia akan mengingat dengan rasa syukur nenek yang telah percaya padanya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ibu baik-baik saja? Ibu terlihat sangat banyak pikiran, kata Siti, menyela ingatan saya. Suaranya memiliki nada ketidaksabaran, seolah-olah keheningan saya adalah kurangnya kesopanan terhadap usahanya menciptakan makan malam istimewa. Saya hanya ingat ketika kalian masih kecil. Jawab saya, berusaha menjaga nada ringan. Kalian sangat menyayangi saya. Dimas akhirnya mengangkat pandangannya dari ponselnya, tetapi hanya untuk melihat saya dengan ekspresi yang saya tafsirkan sebagai kasihan bercampur kesal. Nenek, itu sudah lama sekali. Orang berubah, tumbuh dewasa. Kata-katanya menghantam saya seperti pukulan tanpa suara. Seolah-olah dia telah mereduksi semua tahun cinta dan perhatian itu menjadi fase masa kecil yang membuatnya malu. Seolah-olah kasih sayang saya adalah sesuatu yang telah dia lampaui saat dia menjadi dewasa. Pelayan mendekat untuk bertanya apakah kami ingin memesan makan malam, tetapi saya benar-benar kehilangan nafsu makan. Gelas anggur tetap tidak tersentuh di depan saya. Isinya yang gelap memantulkan cahaya restoran seperti cermin cair yang menunjukkan kenyataan yang lebih saya sukai untuk tidak melihatnya. Pesankan saja untuk saya, kata saya kepada Siti. Apapun yang menurutmu akan saya sukai. Dia memesan tanpa berkonsultasi dengan saya, memilih hidangan mahal yang mungkin tidak akan bisa saya habiskan. Segala sesuatu dalam makan malam itu tampaknya dirancang untuk mengesankan pengamat luar, bukan untuk menciptakan momen tulus di antara keluarga. Itu adalah pertunjukan yang rumit di mana saya adalah penonton sekaligus protagonis yang tidak disengaja dari sebuah drama yang tidak saya pahami sepenuhnya. Saat kami menunggu makanan, saya perhatikan Siti terus-menerus memeriksa jam tangannya, sebuah Rolex yang tidak saya ingat pernah saya lihat sebelumnya. Itu adalah jenis aksesori yang harganya lebih mahal dari total kekayaan saya, sebuah pameran kekayaan yang kontras secara aneh dengan keluhan terus-menerus tentang kesulitan ekonomi yang saya dengar darinya selama bertahun-tahun. Selama hidangan utama, saya mulai memperhatikan perilaku yang mengganggu saya dengan cara yang tidak saya ketahui bagaimana mengungkapkannya. Siti terus memaksa untuk menuangkan setiap tetes anggur yang masuk ke gelas saya, mengambil botol dari tangan saya dengan senyum tegang setiap kali saya mencoba menuangkannya sendiri. Biar saya saja, Bu. Ibu sedikit gemetar. Kami tidak ingin ada yang tumpah di gaun ibu. Saya tidak gemetar. Tangan saya benar-benar stabil, seperti biasa, tetapi dia mengulangi gerakan itu berulang kali, seolah-olah dia telah melatih gerakan tersebut. Dimas, di sisi lain, tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran tentang kesejahteraan saya, yang terasa aneh datang dari seseorang yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir memperlakukan saya seolah-olah saya tidak terlihat. Nenek terlihat agak pucat. Yakin tidak mau minum sesuatu untuk mabuk laut? Dia bertanya sambil mengeluarkan botol pil kecil dari sakunya yang tidak saya kenali. Saya membelinya di apotek kapal. Sangat efektif untuk ketidaknyamanan. Ini adalah ketiga kalinya dalam 2 hari dia menawarkan saya obat yang tidak saya minta. Pil untuk mabuk laut, untuk sakit kepala, untuk tidur lebih nyenyak. Setiap kali saya dengan sopan menolak tawarannya,
Baik dia maupun Siti bertukar pandangan cepat yang mereka pikir tidak saya perhatikan. Pandangan yang penuh makna yang membuat saya merasa seolah-olah saya dikeluarkan dari percakapan yang berlangsung tanpa kata-kata. Saya tidak butuh apa-apa. Terima kasih, jawab saya. Tetapi penolakan saya tampaknya mengganggu mereka lebih dari yang wajar. Dimas menyimpan pil dengan gerakan tiba-tiba, dan Siti menenggak anggurnya sekaligus, seolah-olah dia frustrasi oleh sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Makanan datang di piring porselen putih besar yang dihiasi dengan rempah-rempah yang tidak saya kenali. Siti telah memesan domba untuk saya, meskipun dia tahu betul bahwa saya mengalami masalah pencernaan dengan daging merah setelah usia 60. Itu adalah detail kecil namun mengungkapkan betapa terputusnya dia dari kenyataan saya saat ini. Atau mungkin, pikir saya dengan sedikit kesedihan, dia tidak cukup peduli untuk mengingatnya. Ibu tahu apa, Bu? Kata Siti sambil memotong salmonnya dengan gerakan tepat. Saya telah memikirkan tentang situasi keuangan ibu. Kata-katanya mengejutkan saya. Selama bertahun-tahun, kami dengan hati-hati menghindari topik itu. Saya hidup dari pensiun saya yang sederhana, sesekali dilengkapi dengan beberapa pekerjaan menjahit yang saya lakukan untuk tetangga di lingkungan. Itu bukan kekayaan, tetapi memungkinkan saya untuk hidup bermartabat dan masih mengirim uang kepada Dimas ketika dia membutuhkannya. Situasi keuangan saya? Saya mengulangi, tidak mengerti kemana arah pembicaraan. Yah, mari kita realistis. Lanjutnya, menghindari pandangan saya saat dia berbicara. Ibu tidak bertambah muda. Dan biaya medis, perawatan khusus, semua itu membutuhkan banyak uang di masa sekarang. Saya telah meneliti beberapa pilihan investasi yang dapat membantu ibu memaksimalkan tabungan ibu. Dimas segera bergabung dalam percakapan, mengesampingkan ponselnya untuk pertama kalinya sepanjang malam. Tepat sekali, Nek. Pasar Bitcoin sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jika Nenek berinvestasi sekarang, dalam beberapa tahun Nenek bisa memiliki 2 kali lipat atau 3 kali lipat modal. Itu adalah cara baru untuk menghasilkan kekayaan. Dia berbicara dengan antusiasme seseorang yang telah menghafal argumen penjualan, menggunakan istilah-istilah seperti aset digital dan diversifikasi portofolio, yang terdengar mengesankan tetapi hampa datang darinya. Selama 3 tahun terakhir, satu-satunya pekerjaannya adalah mengelola transfer uang yang saya kirimkan setiap bulan. Dia tidak memiliki pengalaman dalam keuangan nyata, tetapi dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang ahli di pasar internasional. Saya tidak mengerti hal-hal itu. Saya akui dengan jujur. Uang saya ada di bank, di mana selalu ada. Aman di sana, tetapi tidak menghasilkan pengembalian, Bu. Siti bersikeras. Suaranya mendapatkan nada urgensi yang membuat saya gugup. Inflasi melahap tabungan ibu setiap hari yang berlalu dalam rekening giro dasar. Ibu membutuhkan instrumen keuangan yang lebih canggih. Lihat, Nek, kata Dimas, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada saya grafik berwarna yang tidak berarti apa-apa bagi saya. Pria ini memenangkan 2 juta dolar AS dalam cryptocurrency. Bayangkan apa yang bisa Nenek capai dengan seluruh kekayaan Nenek. Kata kekayaan terdengar aneh diterapkan pada tabungan sederhana saya, seolah-olah mereka berbicara tentang angka yang tidak sesuai dengan kenyataan saya. Saya bukan wanita kaya. Saya tidak punya jutaan tersembunyi di rekening rahasia. Saya hanya punya rupiah yang telah saya tabung sepeser demi sepeser selama puluhan tahun bekerja, ditambah nilai apartemen kecil saya yang telah selesai saya bayar 5 tahun lalu. Berapa banyak uang yang kita bicarakan tepatnya? Saya bertanya, benar-benar bingung dengan arah pembicaraan. Siti dan Dimas bertukar pandangan yang syarat makna lagi. Kali ini Siti yang menjawab, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Yah, antara tabungan ibu, pensiun yang dikapitalisasi, nilai apartemen, kita pasti berbicara tentang jumlah yang cukup besar, cukup untuk menghasilkan dividen yang memungkinkan ibu hidup lebih baik daripada yang ibu jalani sekarang. Memang benar bahwa apartemen saya telah meningkat nilainya selama bertahun-tahun. Lingkungan telah mengalami gentrifikasi. Dan properti yang mirip dengan milik saya dijual dengan harga yang mengejutkan saya ketika saya melihatnya diiklankan di surat kabar lokal. Tetapi saya tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual. Itu adalah rumah saya. Tempat saya membesarkan Siti, tempat saya menyimpan semua kenangan saya, tempat saya merasa aman dan terlindungi. Saya tidak ingin menjual rumah saya, kata saya dengan tegas, merasakan kebutuhan tiba-tiba untuk menetapkan batas yang jelas. Tidak ada yang berbicara tentang menjual apapun, jawab Dimas dengan cepat,
dengan senyum yang dimaksudkan untuk menenangkan, tetapi tidak mencapai matanya. Kami hanya mengatakan bahwa ada cara yang lebih cerdas untuk mengelola sumber daya ibu, cara yang akan memberi ibu lebih banyak kebebasan, lebih banyak pilihan. Stabilize, Ispendidio 2611. Selama sisa makan malam, mereka terus membombardir saya dengan informasi tentang peluang investasi, pasar yang sedang berkembang, dan strategi keuangan yang seharusnya merevolusi cara orang merencanakan masa depan ekonomi mereka. Mereka berbicara dengan kecepatan dan kepastian sedemikian rupa sehingga saya merasa tersesat, seolah-olah saya menghadiri konferensi yang disampaikan dalam bahasa yang hanya saya pahami sebagian. Yang paling mengganggu saya bukanlah informasi itu sendiri, tetapi intensitas di mana mereka menyajikannya. Seolah-olah mereka telah menunggu saat ini, seolah-olah seluruh makan malam adalah persiapan untuk percakapan khusus ini. Argumen mereka terdengar dilatih, dan cara mereka saling melengkapi saat berbicara menunjukkan bahwa mereka telah membahas topik ini di antara mereka sebelum melibatkan saya. Mengapa tiba-tiba kalian begitu tertarik pada keuangan saya? Saya bertanya akhirnya, menyela monolog Dimas tentang fluktuasi pasar emas. Pertanyaan itu mengejutkan mereka. Siti terbatuk sedikit dan minum air sebelum menjawab. Itu tidak tiba-tiba, Bu. Kami selalu khawatir tentang kesejahteraan Ibu. Hanya saja sekarang kami memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hal-hal ini. Lebih banyak koneksi di dunia keuangan. Dan kami ingin memastikan Ibu terlindungi. Tambah Dimas. Suaranya mengadopsi nada pelindung yang kontras secara aneh dengan tahun-tahun ketidakpedulian terhadap kesejahteraan nyata saya. Agar Ibu memiliki sumber daya yang cukup untuk keadaan darurat apapun yang mungkin timbul. Kata-kata mereka terdengar masuk akal di permukaan. Tetapi ada sesuatu dalam penyampaian mereka yang menghasilkan kegelisahan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, saya yang khawatir tentang keadaan darurat keuangan mereka, yang mengirimkan uang kepada mereka ketika mereka membutuhkannya, yang mengorbankan kebutuhan saya sendiri untuk memastikan mereka nyaman. Kekhawatiran tiba-tiba tentang keamanan ekonomi saya ini terasa seperti perubahan peran yang tidak saya pahami sepenuhnya. Hidangan penutup datang tanpa saya sadari. Tiramisu rumit yang mungkin harganya lebih mahal dari makanan saya selama seminggu penuh. Siti menyajikan saya segelas minuman keras emas yang katanya istimewa untuk pencernaan, tetapi rasanya pahit dan membakar tenggorokan saya dengan cara yang tidak menyenangkan. Coba ini, Bu. Ini akan membantu Ibu dengan makanan berat. Dia bersikeras ketika saya meringis pada tegukan pertama. Ini diimpor dari Italia, sangat mahal. Jenis kemewahan yang bisa Ibu dapatkan secara teratur jika Ibu mengoptimalkan investasi Ibu. Boom. Saat saya menyeruput sedikit demi sedikit minuman keras yang tidak saya sukai itu, saya perhatikan keduanya mengawasi saya dengan saksama, seolah-olah mereka sedang menunggu semacam reaksi spesifik. Tatapan mereka intens, hampir ilmiah, seolah-olah saya adalah eksperimen yang mereka pantau dengan hati-hati. Saya merasa sedikit pusing. Saya akui setelah menghabiskan gelas itu. Saya pikir saya minum lebih dari biasanya. Apakah Ibu ingin kami menemani Ibu ke kabin Ibu? Tanya Siti segera, bangkit dari kursinya dengan kecepatan yang mengejutkan saya. Ibu seharusnya tidak sendirian jika Ibu merasa tidak enak badan. Tidak, saya baik-baik saja, jawab saya, meskipun kenyataannya saya merasa anehnya bingung. Saya hanya butuh udara segar. Saya keluar dari restoran berjalan perlahan, berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan sementara pikiran saya menjadi semakin kacau. Di lift menuju kabin saya bersandar di dinding logam yang dingin dan mencoba memahami apa yang begitu mengganggu dari makan malam itu. Saya tidak bisa menunjukkan sesuatu yang spesifik, tetapi seluruh pengalaman terasa seperti pertunjukan, seolah-olah saya telah menjadi penonton dari sebuah drama yang tidak saya minta untuk dilihat. Malam itu, ketika saya bersiap untuk tidur, saya menemukan di meja samping tempat tidur sebuah amplop yang tidak saya ingat pernah saya letakkan di sana. Di dalamnya ada pamflet berwarna-warni tentang rencana investasi dan catatan tulisan tangan dari Siti. Bu, pikirkanlah, kami hanya menginginkan yang terbaik untuk Ibu. Dengan cinta, Siti dan Dimas. Saya duduk di tepi tempat tidur, membaca pamflet yang penuh janji tentang keuntungan yang dijamin dan masa depan keuangan yang cerah. Kata-kata itu kabur di depan mata saya yang lelah, tetapi perasaan alarm yang gigih mulai mengkristal di dada saya. Ada sesuatu yang sangat salah, tetapi saya belum bisa mengidentifikasi apa sebenarnya itu. Malam keempat kapal pesiar tiba dengan langit berbintang yang terpantul di perairan Mediterania yang tenang. Dari jendela kabin saya
Saya bisa melihat lampu-lampu pantai Italia berkedip di kejauhan, seperti berlian yang tersebar di atas beludru hitam. Saya tidur nyenyak, terbangun beberapa kali dengan perasaan gelisah yang tidak bisa saya hilangkan. Pamflet investasi masih ada di meja samping tempat tidur saya. Janji-janji kekayaan instan mereka mengejek kebingungan saya. Siti bersikeras agar kami makan malam lagi di Il Palazzo, restoran elegan yang sama seperti malam sebelumnya. Ini kesempatan terakhir kita, Bu. Besok kita sampai di pelabuhan dan semua kemewahan ini akan berakhir, katanya dengan senyum yang terasa terlalu cerah, terlalu dipaksakan. Dia berpakaian lebih elegan dari sebelumnya, dengan gaun sutra hitam yang saya kenali dari etalase butik termahal di pusat Surabaya. Perhiasannya juga baru, anting berlian yang menangkap cahaya setiap kali dia menggerakkan kepalanya. Gelang emas yang tidak saya ingat pernah saya lihat. Dimas juga berdandan dengan sangat hati-hati. Dia mengenakan setelan jas yang tampak dibuat khusus. Dan sepatunya terbuat dari kulit Italia asli, jenis alas kaki yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan banyak orang. Untuk seorang pemuda yang seharusnya menemukan dirinya, tanpa penghasilan tetap, pakaiannya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Dari mana kalian mendapatkan semua pakaian mahal ini? Saya bertanya saat kami berjalan menuju restoran. Rasa ingin tahu saya yang tulus bercampur dengan kekhawatiran yang meningkat. Investasi telah memberikan hasil yang baik, jawab Siti samar-samar, menyesuaikan gelangnya dengan gerakan gugup. Saya katakan kepada nenek bahwa kami mengerti pasar keuangan. Portofolio kami telah menghasilkan dividen yang luar biasa tahun ini. Dimas mengangguk dengan antusiasme yang berlebihan. Tepat sekali, Nek. Itulah mengapa kami ingin membantu nenek juga. Bayangkan memiliki akses ke jenis kekayaan ini. Nenek bisa membeli apapun yang nenek inginkan, bepergian kemanapun yang terpikirkan oleh nenek, hidup seperti seorang ratu. Kata-kata mereka terdengar diucapkan, seolah-olah mereka telah berlatih percakapan ini sebelum mengadakannya dengan saya. Ada sesuatu yang artifisial dalam antusiasme mereka, kualitas teatrikal yang membuat saya semakin gugup. Restoran itu penuh dengan pasangan elegan dan keluarga merayakan acara-acara istimewa. Suasana romantis, dengan lilin berkedip di setiap meja dan musik lembut menciptakan suasana intim. Tetapi saya merasa seperti seorang aktris yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam sebuah drama yang naskahnya tidak saya ketahui sama sekali. Kami duduk di meja yang sama seperti malam sebelumnya, di samping jendela panorama yang menawarkan pemandangan spektakuler laut malam. Siti segera memesan sebotol champagne Prancis, jenis perayaan mahal yang dia simpan untuk momen yang benar-benar istimewa. Hari ini kita akan bersulang untuk keputusan penting. Ia mengumumkan saat pelayan anggur membuka botol dengan keanggunan seremonial. Keputusan apa? Saya bertanya, merasa seperti sedang diantar menuju sesuatu yang tidak saya pahami. Keputusan yang akan kita ambil tentang masa depan ibu, jawabnya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Kami telah berpikir, dan kami percaya sudah saatnya ibu mengambil langkah nyata untuk mengamankan kesejahteraan ekonomi ibu. It's not so. Dimas mengeluarkan ponselnya dan mulai menunjukkan kepada saya aplikasi investasi, grafik pertumbuhan cryptocurrency, kesaksian orang-orang yang seharusnya melipat gandakan modal mereka dalam hitungan bulan. Lihat, Nek, pria ini memenangkan 2 juta dolar AS dalam Bitcoin dan sekarang memiliki lebih dari 1 juta. Ini adalah masa depan uang. Saat dia berbicara, saya perhatikan ada seorang pelayan muda mendekati meja kami dengan nampan gelas. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun, rambut gelap dan mata yang ramah, yang mengenakan seragam staf restoran yang rapi. Dia bergerak dengan keanggunan profesional seseorang yang terbiasa melayani penumpang yang menuntut. "Selamat malam," katanya dengan aksen Napoli saat dia mulai mengisi gelas kami dengan champagne emas yang bergelembung dengan riang. "Saya harap Anda menikmati malam istimewa Anda." Siti tersenyum padanya dengan kesopanan otomatis yang dia simpan untuk staf layanan. "Terima kasih. Kami sedang merayakan." Pelayan itu mengangguk saat dia menyajikan gelas saya, tetapi saya perhatikan dia menatap saya dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada saya tetapi tidak berani. Gerakannya hati-hati, hampir seremonial, saat dia mengisi champagne tepat ke tepi yang ditentukan oleh protokol layanan elegan. "Saya akan ke kamar kecil sebentar," Siti mengumumkan tiba-tiba, bangkit dari meja dengan cepat. "Saya akan segera kembali." Dimas segera tenggelam dalam ponselnya, mulai merekam video untuk media sosialnya. "Makan malam di kelas 1, bisiknya ke kamera,
menjalani hidup yang pantas didapatkan oleh mereka yang tahu cara berinvestasi dengan cerdas. Saya ditinggal sendirian sejenak, mengamati gelembung-gelembung yang naik dengan elegan melalui gelas champagne saya. Cairan emas itu menangkap cahaya lilin, menciptakan pelangi kecil yang menari di permukaan. Itu indah, tetapi ada sesuatu dalam situasi itu yang menghasilkan kegelisahan yang mendalam yang tidak bisa saya jelaskan. Saat itulah pelayan itu mendekati meja kami lagi, tampaknya untuk menyesuaikan alat makan dan memeriksa bahwa semuanya teratur. Tetapi ketika dia membungkuk untuk meluruskan serbet saya, dia membisikkan sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. "Nyonya," katanya dengan suara yang begitu pelan sehingga saya hampir tidak bisa mendengarnya. Bibirnya bergerak sedikit sambil berpura-pura membersihkan sesuatu dari meja. "Tolong jangan minum itu. Saya tidak mengenal Anda, tetapi jangan minum." Kata-katanya menghantam saya seperti petir. Jantung saya mulai berdetak begitu kencang sehingga saya yakin semua orang di restoran bisa mendengarnya. "Maaf?" Saya berbisik kembali, berpikir saya salah dengar. Pemuda itu menatap mata saya langsung selama sepersekian detik, dan dalam tatatan itu saya melihat sesuatu yang membuat darah saya dingin, belas kasihan bercampur dengan urgensi yang putus asa. "Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak," bisiknya sambil menjauh dari meja seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Tapi dengarkan saya, buang itu, sekarang." Dia pergi dengan kealamian profesional yang sama seperti saat dia datang, meninggalkan saya duduk di kursi, saya dengan gelas champagne di antara tangan saya yang gemetar dan 1000 pertanyaan meledak di pikiran saya seperti kembang api. Mengapa dia mengatakan itu kepada saya? Bagaimana dia tahu ada sesuatu yang salah? Apa yang dia lihat atau dengar yang tidak saya perhatikan? Saya melihat gelas itu dengan mata baru. Champagne itu bergelembung dengan polos, warna emasnya seindah sebelumnya, tetapi sekarang setiap gelembung terasa seperti peringatan kecil. Saya mengingat semua saat selama perjalanan Siti bersikeras untuk menyajikan minuman kepada saya secara pribadi, semua pil yang ditawarkan Dimas kepada saya, semua pandangan rahasia yang mereka tukarkan ketika mereka pikir saya tidak memperhatikan. Pikiran saya mulai memproses kenangan dengan kejernihan yang mengerikan. Malam sebelumnya, ketika saya merasa pusing setelah minuman keras pencernaan, cara mereka berdua mengawasi saya dengan sangat saksama saat saya minum. Pertanyaan terus-menerus tentang kesejahteraan saya, seolah-olah mereka memantau kondisi fisik saya, percakapan tentang keuangan saya, tentang perlunya mengambil keputusan penting tentang masa depan saya. Sebuah gambaran mulai terbentuk di benak saya. Sebuah gambaran yang begitu mengerikan sehingga pada awalnya otak saya menolak untuk menerimanya. Tetapi semakin saya memikirkan peristiwa beberapa hari terakhir, semakin masuk akal penjelasan mengerikan tentang perilaku aneh mereka. Dimas terus merekam video, benar-benar asyik dengan ponselnya. Sesekali dia menatap saya dan tersenyum, tetapi matanya memiliki nada dingin yang dia kembangkan dalam beberapa tahun terakhir, seolah-olah saya adalah objek lain daripada seseorang. Nenek tidak akan minum. Champagne akan basi." "Sebentar," jawab saya, berusaha menjaga suara saya tetap stabil sementara dunia saya runtuh dalam diam di sekitar saya. Saya sedang menikmati momennya, tetapi kenyataannya adalah saya berusaha mati-matian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan informasi yang baru saja saya terima. Haruskah saya menghadapi mereka secara langsung? Haruskah saya berpura-pura tidak mendengar apapun? Haruskah saya segera mencari bantuan? Siti kembali dari kamar mandi dengan senyum berseri-seri, seolah-olah dia telah menggunakan menit-menit privasi itu untuk mempersiapkan diri secara mental untuk sesuatu yang penting. Dia duduk dengan desahan kepuasan dan mengangkat gelasnya di udara. "Untuk masa depan," dia berkata, menatap mata saya langsung. "Untuk keputusan berani yang membawa kita menuju kemakmuran." Dimas juga mengangkat gelasnya, matanya bersinar dengan emosi yang tidak bisa saya tafsirkan. "Untuk keluarga," tambahnya, "dan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai." Keduanya menatap saya dengan penuh harap, menunggu saya mengangkat gelas saya dan bergabung dalam toast mereka. Champagne itu terus bergelembung di gelas saya. Setiap gelembung kini menjadi pengingat kecil akan peringatan pelayan itu. Tangan saya sedikit gemetar saat saya berpura-pura mempertimbangkan kata-kata mereka. "Anda tahu apa?" saya berkata akhirnya. Suara saya ternyata tegas mengingat gempa emosional yang saya alami secara internal. Saya lebih suka menunggu sampai makanan tiba. Champagne dengan perut kosong membuat saya pusing. Senyum Siti goyah sepersekian detik, begitu singkat sehingga seseorang yang tidak mengenalnya secara intim tidak akan menyadarinya.
Tetapi saya telah menjadi ibunya selama 43 tahun, dan saya mengenali mikroekspresi frustrasi yang telah saya lihat ribuan kali ketika hal-hal tidak berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Tentu, Bu, katanya, segera mendapatkan kembali ketenangannya. Terserah Ibu. Tetapi matanya mengikuti saya dengan intensitas baru saat saya berpura-pura mempelajari menu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya menyadari bahwa mungkin saya berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah saya bayangkan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di tempat tidur sempit saya, mendengarkan dengungan lembut mesin kapal saat kami berlayar menuju tujuan berikutnya. Setiap suara di lorong membuat saya waspada. Langkah kaki mendekati pintu saya. Ding lift. Suara-suara berbisik dalam bahasa yang tidak saya kenali. Gelas champagne yang saya pura-pura tumpahkan secara tidak sengaja diserbet saya terus menghantui saya. Apa isinya? Apa yang akan mereka lakukan pada saya jika saya meminumnya? Pukul 5 pagi, ketika saya yakin Siti dan Dimas sedang tidur di suite mewah mereka di lantai atas, saya berpakaian diam-diam dan keluar dari kabin saya. Kapal itu memiliki pusat medis yang beroperasi 24 jam, dirancang untuk menangani keadaan darurat bagi ribuan penumpang di dalamnya. Saya telah melihat plang itu selama tur harian kami, tetapi tidak pernah berpikir saya akan membutuhkannya untuk sesuatu yang begitu jahat. Lorong itu sepi, diterangi sedikit oleh lampu darurat yang menciptakan bayangan panjang dan aneh di dinding berlapis kayu. Sepatu saya membuat suara kecil di karpet tebal, suara yang terasa memekakan telinga dalam keheningan dini hari. Setiap langkah membawa saya lebih dekat ke kebenaran yang sebagian dari diri saya masih berharap tidak nyata. Pusat medis terletak di lantai 3. Di belakang pintu kaca yang memungkinkan saya melihat interior yang terang. Seorang dokter jaga, seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan kacamata, mendongak ketika saya masuk. Ekspresinya segera berubah dari rutinitas menjadi khawatir ketika dia melihat wajah saya. "Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya?" Tanyanya dalam bahasa Inggris, dengan aksen yang terdengar Jerman atau Austria. "Apakah Anda mengalami keadaan darurat medis?" Saya perlu Anda menganalisis sesuatu," kata saya. Suara saya terdengar lebih lemah dari yang saya maksud. Saya mengeluarkan dari tas saya serbet kertas tempat saya menyimpan beberapa tetes champagne dari malam sebelumnya. Saya pikir seseorang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Dokter itu membungkuk ke depan. Ekspresinya segera menjadi serius. Selama bertahun-tahun di kapal pesiar, dia mungkin telah melihat segala macam situasi, mulai dari keracunan makanan hingga kasus yang lebih serius dari keracunan yang disengaja. "Apakah kerabat yang menyajikan minuman itu kepada Anda?" Dia bertanya sambil mengambil serbet dengan sarung tangan lateks dan meletakkannya di wadah steril. "Putri saya berbisik, dan dua kata itu membutuhkan lebih banyak usaha daripada pengakuan apapun yang pernah saya buat dalam hidup saya. Dan cucu saya melihat sesuatu berubah di matanya. Pengakuan, mungkin, atau kesedihan. Seolah-olah dia pernah melihat kasus serupa sebelumnya. Seolah-olah penyalahgunaan orang tua oleh kerabat lebih umum daripada yang saya bayangkan dalam mimpi terburuk saya. "Saya akan segera mengirim ini ke laboratorium kapal," katanya dengan suara lembut namun profesional. "Hasilnya akan siap dalam waktu sekitar 6 jam. Sementara itu, apakah Anda merasa aman? Apakah Anda perlu kami menghubungi keamanan?" Saya menggelengkan kepala dengan cepat. "Belum. Saya perlu yakin sebelum membuat tuduhan apapun." "Saya mengerti," jawabnya, tetapi dia memberi saya kartu dengan nomor langsungnya. "Jika Anda merasakan gejala aneh, pusing atau mual, segera hubungi saya. Dan, Nyonya, tetaplah di dekat tempat umum sampai kami mendapatkan hasilnya." Saya kembali ke kabin, saya dengan jantung berdebar begitu kencang sehingga dada saya sakit. 6 jam. 6 jam untuk mengkonfirmasi apakah kerabat saya sendiri mencoba meracuni saya. 6 jam untuk memutuskan apa yang harus dilakukan jika kecurigaan terburuk saya dikonfirmasi. Saat sarapan, Siti dan Dimas bertindak dengan kenormalan yang tampak, tetapi saya sekarang memperhatikan detail yang sebelumnya saya lewatkan. Cara Siti terus-menerus memeriksa ponselnya, mengirim pesan kepada seseorang yang identitasnya dia rahasiakan. Cara Dimas mengawasi saya ketika dia pikir saya tidak melihat, mempelajari wajah saya seolah-olah mencari tanda-tanda sesuatu yang spesifik. "Apakah ibu tidur nyenyak, Bu?" tanya Siti sambil mengoleskan selai pada rotinya. Ibu terlihat agak pucat. "Sempurna." Saya berbohong, memaksakan senyum.
Meskipun saya bangun pagi-pagi, kegembiraan perjalanan, saya kira. Dimas mengangkat pandangannya dari ponselnya dengan minat tiba-tiba. Seberapa pagi? Ibu tidak berjalan-jalan di kapal sendirian, kan? Itu bisa berbahaya untuk usia ibu. Pertanyaan itu membuat darah saya dingin. Bagaimana dia tahu saya keluar dari kabin saya? Apakah mereka mengawasi saya? Apakah mereka memasang semacam pemantauan di kamar saya? Saya hanya pergi ke kamar mandi lobi. Jawab saya dengan hati-hati. Saya perlu meregangkan kaki. Tetapi saya melihat sesuatu di mata mereka yang mengkonfirmasi kepada saya bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Sebuah pemahaman diam-diam terjadi antara Siti dan Dimas. Salah satu komunikasi tanpa kata-kata yang sepenuhnya mengecualikan saya. Pagi itu, saat kami mengunjungi pelabuhan di pantai Italia, saya berpura-pura terpesona oleh toko-toko souvenir. Sementara pada kenyataannya saya mencari peluang untuk menjauh dari mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Di sebuah apotek kecil, saya membeli sebotol vitamin yang tidak saya butuhkan, tetapi yang memberi saya alasan untuk bertanya tentang gejala keracunan. Nyonya mencari sesuatu yang spesifik, tanya apoteker dalam bahasa Spanyol yang terputus-putus. Hanya informasi, jawab saya dengan suara pelan. Jika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minuman orang tua, gejala apa yang akan dia alami? Wanita itu menatap saya dengan kekhawatiran segera. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda butuh bantuan? Itu hipotetis. Saya bersikeras, meskipun suara saya gemetar. Hanya ingin tahu. Andau, andauta, kamentendau in monestadelaus in andatendelaus. Dia menjelaskan kepada saya tentang obat penenang umum, barbiturat, zat yang dapat mereka gunakan untuk membuat seseorang kehilangan kesadaran secara bertahap tanpa segera terlihat jelas, obat-obatan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan akan larut sepenuhnya dalam alkohol atau minuman manis. Zat-zat ini sangat berbahaya bagi orang tua. Dia memperingatkan saya. Jantung, tekanan darah, bisa berakibat fatal jika digunakan secara tidak benar. Fatal. Kata itu bergema di benak saya saat saya berjalan di jalan-jalan berbatu di pelabuhan, berpura-pura mengagumi arsitektur abad pertengahan sementara Siti dan Dimas mengambil selfie di depan setiap monumen. Apakah mereka mencoba membunuh saya? Atau hanya untuk membuat saya tidak berdaya cukup lama untuk dapat memanipulasi keputusan keuangan saya? Saya ingat percakapan tentang investasi saya, tentang perlunya mengoptimalkan sumber daya saya. Apakah mereka berencana membius saya sampai saya menandatangani dokumen yang memberi mereka kendali atas kekayaan saya? Atau apakah mereka sudah melangkah lebih jauh dalam rencana mereka? Ibu, ibu baik-baik saja? Tanya Siti, memperhatikan bahwa saya telah berdiri diam di depan etalase perhiasan. Ibu terlihat sangat banyak pikiran. Saya hanya mengagumi kalung itu. Jawab saya, menunjuk kalung mutiara yang harganya lebih mahal dari yang saya belanjakan dalam 6 bulan. Itu indah. Indas tukias nine nos. Ibu bisa membelinya, kata Dimas dengan antusiasme tiba-tiba. Setelah kita mengoptimalkan investasi ibu, jenis kemewahan ini akan menjadi hal yang benar-benar normal bagi ibu. Kemudahan dia berbicara tentang menghabiskan uang saya sangat mengganggu saya. Dia tidak lagi berbicara tentang kemungkinan di masa depan, tetapi tentang rencana konkret, seolah-olah kekayaan saya adalah sesuatu yang sudah dia anggap sebagian miliknya. Siang hari, ponsel saya bergetar dengan pesan dari dokter kapal. Hasil sudah siap. Silakan datang ke pusat medis sesegera mungkin. Saya mengarang alasan tentang membutuhkan pil untuk mabuk laut, dan menuju ke pusat medis dengan kaki gemetar. Dokter itu menyambut saya dengan ekspresi yang mengkonfirmasi ketakutan terburuk saya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya, saya menyesal mengkonfirmasi kecurigaan Anda, katanya, menunjukkan kepada saya selembar kertas dengan hasil laboratorium yang tidak saya pahami sepenuhnya. Sampel tersebut mengandung sejumlah besar diazepam dan solpidem. Itu adalah obat penenang yang kuat, terutama berbahaya ketika dikombinasikan dengan alkohol. Saya merasa seperti dipukul di perut. Itu nyata. Itu benar-benar, sangat nyata. Berapa banyak? Saya bertanya, meskipun saya tidak yakin ingin tahu jawabannya. Cukup untuk menyebabkan hilangnya kesadaran pada seseorang dengan berat dan usia Anda, jawabnya dengan serius. Jika Anda meminum seluruh gelas itu, Anda akan tidak sadarkan diri selama berjam-jam, dan mengingat usia Anda dan kemungkinan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya, itu bisa berakibat fatal. Fatal.
Putri saya sendiri dan cucu saya secara harfiah telah mencoba membunuh saya. Apa yang Anda rekomendasikan untuk saya lakukan? Saya bertanya. Suara saya terdengar anehnya tenang mengingat dunia saya baru saja meledak berkeping-keping. Pertama, keamanan, katanya dengan tegas. Jangan terima makanan atau minuman dari mereka dalam keadaan apapun. Kedua, dokumentasi. Saya akan menyiapkan laporan resmi temuan ini. Dan ketiga, apakah Anda punya seseorang di darat yang dapat membantu Anda, pengacara? Keluarga terpercaya. Pihak berwenang. Saya menggelengkan kepala perlahan. Selama bertahun-tahun, Siti dan Dimas adalah satu-satunya kerabat penting saya. Persahabatan saya telah memburuk secara bertahap seiring saya menjadi lebih bergantung pada mereka secara emosional. Saya tidak memiliki lingkaran dukungan independen, yang mungkin merupakan bagian dari rencana mereka. Kalau begitu kita akan membuatnya, katanya dengan tekad. Kapten kapal memiliki wewenang untuk menahan penumpang jika ada bukti kejahatan. Kita juga dapat menghubungi otoritas pelabuhan ketika kita tiba di Indonesia. Saat saya kembali untuk bertemu Siti dan Dimas, membawa bukti fisik pengkhianatan mereka, saya menyadari bahwa saya memiliki keputusan mendasar untuk diambil. Saya bisa menghadapi mereka secara langsung, berisiko mereka menyangkal segalanya dan mungkin meningkatkan upaya mereka untuk menyakiti saya. Atau saya bisa memainkan permainan mereka sendiri, berpura-pura tidak tahu sambil mendokumentasikan lebih banyak bukti dan merencanakan serangan balik saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasakan sesuatu seperti kekuatan di dalam diri saya. Orang-orang ini telah meremehkan wanita yang telah mereka coba hancurkan secara serius, dan mereka akan segera mengetahui betapa salahnya mereka. Dengan hasil laboratorium tersimpan di tas saya seperti bom tanpa suara, saya kembali ke kelompok itu berpura-pura tersenyum lemah yang telah saya gunakan sepanjang perjalanan. Tetapi sesuatu yang mendasar telah berubah dalam diri saya. Saya bukan lagi nenek yang naif yang naik kapal 5 hari yang lalu. Saya adalah seorang wanita yang telah menemukan bahwa orang yang paling dicintainya ingin melihatnya mati, dan yang telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Apakah ibu menemukan sesuatu untuk mabuk laut? Tanya Siti ketika saya mendekati tempat mereka menunggu saya di samping air mancur hias di alun-alun pelabuhan Italia. Dokter memberi saya beberapa pil, jawab saya, menunjukkan kepadanya sebotol vitamin yang tidak berbahaya yang telah saya beli di apotek. Dia bilang itu akan membuat saya merasa lebih baik. Saya melihat minat segera di mata mereka. Cara dia bertukar pandangan cepat dengan Dimas. Mereka sedang menghitung sesuatu. Mungkin bertanya-tanya apakah pil baru ini akan mengganggu rencana keracunan mereka. Pil jenis apa? Tanya Dimas dengan rasa ingin tahu. Yang mencoba terdengar biasa, tetapi terdengar terlalu intens untuk menjadi tulus. Sesuatu yang alami. Saya berbohong dengan mudah. Untuk keseimbangan, dokter bilang banyak orang tua yang membutuhkannya di kapal pesiar. Selama sisa sore itu, saat kami mengunjungi katedral abad pertengahan dan saya berpura-pura terpesona oleh lukisan dinding abad ke-14, saya mengembangkan rencana saya. Saya telah belajar sesuatu yang penting selama percakapan saya dengan dokter. Saya membutuhkan bukti tambahan. Satu gelas yang dianalisis dapat dianggap sebagai kesalahan laboratorium atau kontaminasi yang tidak disengaja. Tetapi upaya keracunan ganda, didokumentasikan dan difoto, akan mustahil untuk disangkal. Sore itu, ketika kami kembali ke kapal, Siti mengumumkan bahwa mereka telah membuat reservasi untuk makan malam di restoran Jepang paling eksklusif di kapal pesiar. Satu perayaan istimewa terakhir sebelum perjalanan kita berakhir, katanya. Tetapi saya sekarang bisa melihat kepalsuan dalam setiap gerakan, mendengar kebohongan dalam setiap kata. Di kabin saya, saat saya bersiap untuk apa yang saya tahu akan menjadi malam lain upaya keracunan, saya mengeluarkan ponsel saya dan mulai mendokumentasikan semuanya. Saya memotret hasil laboratorium. Saya merekam video yang menjelaskan kecurigaan saya. Saya menulis email rinci yang ditujukan kepada pengacara saya di Surabaya, yang saya jadwalkan untuk dikirim secara otomatis jika saya tidak mengkonfirmasi kesejahteraan saya sebelum waktu tertentu. Saya juga menelepon bank tempat saya menyimpan tabungan secara diam-diam. Saya perlu memasang peringatan penipuan di rekening saya, kata saya kepada perwakilan itu. Dan saya ingin setiap transaksi yang lebih besar dari Rp1.000 Rp1.000,00 memerlukan konfirmasi telepon langsung dengan saya. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang terjadi, Nyonya? Tanya karyawan itu. Pencegahan, jawab saya.
Saya punya alasan untuk percaya bahwa seseorang mungkin mencoba mengakses dana saya tanpa izin. Karyawan itu meyakinkan saya bahwa langkah-langkah keamanan akan segera aktif. Saya juga mengambil kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang proses untuk mengubah penerima manfaat di rekening saya. Informasi yang saya simpan dengan hati-hati untuk penggunaan di masa mendatang. Restoran Jepang itu elegan dan minimalis, dengan meja rendah dan bantal di mana para pengunjung duduk di lantai. Dekorasi itu otentik, dengan layar kertas nasi dan seorang koki menyiapkan sushi segar di belakang bar kayu yang dipoles. Siti telah memilih meja pribadi secara khusus, dipisahkan dari area utama oleh pembatas dekoratif. Privasi untuk percakapan penting, dia menjelaskan saat kami duduk di bantal. Kita perlu berbicara tentang topik serius tanpa gangguan. 2. Undercardalize. It's too cartelize. 2. Dimas duduk di depan saya. Ponselnya seperti biasa di tangannya, tetapi saya perhatikan kali ini dia tidak bermain atau memeriksa media sosial. Dia merekam secara diam-diam, menangkap video meja kami dan percakapan kami. Mengapa mereka membutuhkan rekaman visual dari makan malam ini? Kami mengoordinasikan rencana. Malam itu, selama makan malam perpisahan di ruang utama kapal, akan ada kamera keamanan yang diposisikan secara tersembunyi di meja kami. Personel keamanan yang berpakaian sipil akan duduk di meja terdekat, dan dokter kapal akan hadir, siap untuk segera menganalisis zat mencurigakan apapun. Ketika saya bertemu Siti dan Dimas untuk sarapan, mereka bertindak dengan urgensi yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Senyum mereka lebih tegang, gerakan mereka lebih gugup. Waktu hampir habis, dan mereka tahu itu. Saat saya berpura-pura meninjau dokumen, saya melihat Siti menyiapkan apa yang akan menjadi upaya terakhirnya. Kali ini dia tidak repot-repot untuk bersikap halus. Dia membuka toples kecil dari tasnya dan menuangkan isinya langsung ke gelas anggur saya, seolah-olah tidak peduli lagi apakah saya melihatnya atau tidak. Gelas anggur yang sekarang saya pegang berisi anggur Ryoja luar biasa yang saya pilih sendiri, tanpa rasa takut, tanpa niat tersembunyi, hanya karena saya menyukai rasanya dan mampu membelinya. Sidang telah berakhir 3 minggu lalu. Siti dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena percobaan keracunan dengan penambahan penipuan keuangan dan konspirasi kriminal. Dimas, sebagai kaki tangan utama dan karena sudah dewasa, dijatuhi hukuman 8 tahun. Kesaksian pelayan, bukti forensik, dan rekaman yang dia kumpulkan selama pelayaran telah membangun kasus yang begitu kuat sehingga pengacara mereka merekomendasikan agar dia dinyatakan bersalah untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Selama proses hukum, saya menemukan besarnya rencana mereka yang sebenarnya. Mereka telah berkoordinasi dengan jaringan penipu yang berspesialisasi pada orang tua, sebuah organisasi kriminal yang fokus secara khusus pada korban dengan aset sederhana namun likuid. Apartemen saya, tabungan saya, bahkan pensiun kecil saya telah dievaluasi dan terdaftar sebagai barang dagangan dalam katalog. Dokumen yang disita dari kaki tangan mereka mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari rupiah 200.000 untuk persiapan perjalanan rekonsiliasi ini, termasuk suap kepada pekerja kapal pesiar yang harus memfasilitasi akses mereka ke kabin saya jika rencana awal gagal. Mereka juga telah membeli polis asuransi jiwa tambahan atas nama saya, dokumen yang tidak pernah saya lihat atau tanda tangani, tetapi yang memiliki tanda tangan saya dipalsukan dengan presisi profesional. Itu adalah bisnis bagi mereka, Detektif Ayu, penyelidik yang berspesialisasi dalam kejahatan terhadap orang tua yang memimpin kasus itu, menjelaskan kepada saya. Aset saya mewakili investasi pengembalian yang dijamin. Mereka telah menghitung segalanya, biaya operasional, pendapatan yang diproyeksikan, bahkan jadwal likuidasi aset. Dinginnya perhitungan matematis di mana mereka telah merencanakan kematian saya, telah memukul saya lebih dari pengkhianatan emosional. Itu bukan gairah atau keputusasaan yang memotivasi mereka. Itu adalah keserakahan yang murni diperhitungkan. Objektifikasi lengkap seorang wanita yang telah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk memberi tanpa syarat, tetapi wahyu itu juga membebaskan saya dari rasa bersalah yang tersisa. Minggu setelah penangkapan, saya telah bergumul dengan pikiran tentang apa yang bisa berbeda, atau bagaimana saya tidak melihat tanda-tanda sebelumnya. Mengetahui bahwa saya telah menjadi korban penjahat profesional, bukan kerabat yang hanya membuat keputusan buruk, memungkinkan saya untuk memproses pengkhianatan itu tanpa memikul tanggung jawab untuk itu. Rumah tempat saya tinggal kini telah dibeli dengan uang yang saya pulihkan dari rekening yang dibuka Siti menggunakan informasi saya yang dicuri. Selama penyelidikan,
Pihak berwenang menemukan bahwa mereka telah mengalihkan sejumlah kecil pensiun saya selama hampir 3 tahun. Transfer yang begitu kecil sehingga saya tidak pernah menyadarinya, tetapi jumlah akumulasinya mewakili jumlah yang cukup besar. Itu adalah properti sederhana namun indah, dengan taman tempat saya mulai menanam mawar dan rempah-rempah aromatik. Itu memiliki 2 kamar, satu untuk saya dan satu lagi yang telah saya ubah menjadi studio tempat saya menulis. Saya telah menemukan, pada usia 74 tahun, bahwa saya memiliki bakat menulis. Kenangan saya tentang pelayaran telah menjadi buku yang disepakati oleh penerbit kecil untuk diterbitkan. Sebuah narasi yang mereka harapkan akan membantu orang tua lain untuk mengenali dan mencegah situasi serupa. Proses menulis telah menjadi terapi dengan cara yang tidak saya duga. Setiap bab memungkinkan saya untuk memproses lapisan trauma yang berbeda, mengubah pengalaman menyakitkan menjadi pelajaran yang berguna bagi orang lain. Surat-surat yang saya terima dari pembaca, terutama dari wanita yang telah mengenali pola keluarga dalam kisah saya, mengkonfirmasi kepada saya bahwa pengalaman saya tidak sia-sia. Pelayan terus berhubungan dengan saya dari kapal pesiar. Dia telah meninggalkan pekerjaannya di kapal untuk mempelajari pekerjaan sosial, terinspirasi oleh apa yang telah dia saksikan. Melihat apa yang terjadi pada Anda membuat saya mengerti bahwa saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk melindungi orang-orang yang rentan, katanya kepada saya selama salah satu panggilan telepon mingguan kami. Saya ingin menjadi suara yang membisikkan peringatan sebelum terlambat. Andananan. Saya juga telah mengembangkan persahabatan yang tidak terduga dengan penyintas penyalahgunaan keluarga lainnya. Detektif Ayu telah menghubungkan saya dengan kelompok pendukung di mana kami berbagi pengalaman dan strategi pemulihan. Menemukan bahwa saya tidak sendirian, bahwa penyalahgunaan orang tua oleh anggota keluarga lebih umum daripada yang diakui masyarakat secara terbuka, menghibur. Salah satu wanita dalam kelompok itu, Dewi, telah menjadi korban skema serupa yang dilakukan oleh putra dan menantu perempuannya. Hal yang paling sulit, katanya kepada saya selama salah satu pertemuan kami, bukanlah kehilangan uang atau bahkan menemukan pengkhianatan, itu adalah membangun kembali kemampuan Anda untuk mempercayai penilaian Anda sendiri. Dia benar. Selama berbulan-bulan setelah pelayaran, saya telah mempertanyakan setiap keputusan, setiap intuisi, setiap penilaian tentang niat orang lain. Bagaimana saya bisa begitu buta begitu lama? Tanda-tanda apa lagi yang telah saya abaikan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa saya tidak akan menjadi korban lagi? Tetapi secara bertahap, dengan bantuan terapi dan dukungan kelompok, saya telah mendapatkan kembali kepercayaan pada naluri saya. Yang lebih penting, saya telah belajar menghargai perusahaan saya sendiri. Tahun-tahun kesendirian yang diancam Siti sebagai hukuman telah menjadi kebebasan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, keputusan saya sepenuhnya milik saya. Saya bisa makan apa yang saya inginkan, bepergian ketika saya merasakannya, menghabiskan uang saya untuk keinginan yang tidak perlu saya benarkan kepada siapapun. Saya telah mengambil kelas melukis. Saya telah bergabung dengan klub membaca. Saya bahkan telah mengadopsi seekor kucing oranye bernama Valentine yang mendengkur di pangkuan saya saat saya menulis. Kemandirian ekonomi juga memberi saya perspektif tentang berapa banyak uang yang telah saya sia-siakan untuk mencoba membeli cinta. Perhitungannya menghancurkan. Dalam 5 tahun, saya telah mentransfer lebih dari Rp400.000 kepada Dimas untuk dugaan proyek wirausahanya. Saya telah membayar liburan keluarga, hadiah mahal, bahkan uang muka apartemen Siti ketika dia pindah untuk pertama kalinya. Semua uang itu telah menjadi investasi dalam hubungan yang tidak pernah nyata. Saya telah membeli waktu dengan orang-orang yang melihat saya sebagai sumber daya keuangan, bukan sebagai ibu atau nenek tersayang. Sekarang, uang yang sama itu memungkinkan saya untuk hidup nyaman, bepergian ketika saya mau, dan berkontribusi pada tujuan yang benar-benar penting bagi saya. Saya telah mendirikan yayasan kecil yang memberikan bantuan hukum gratis kepada orang tua korban penyalahgunaan keluarga. Itu adalah cara untuk mengubah pengalaman menyakitkan saya menjadi sesuatu yang konstruktif. Yayasan itu juga mendanai program pendidikan di pusat-pusat komunitas, mengajar orang tua untuk mengenali tanda-tanda manipulasi keuangan dan emosional. Pengetahuan adalah pertahanan terbaik. Itu adalah moto yang telah kami adopsi. Kata-kata yang akan mengubah hidup saya jika saya mengetahuinya 5 tahun sebelumnya. Kontak terakhir yang saya miliki dengan Siti adalah surat yang dia kirimkan kepada saya dari penjara 6 minggu setelah hukumannya. Itu tidak mengandung permintaan maaf atau pengakuan tanggung jawab. Sebaliknya,
Itu adalah daftar keluhan tentang kondisi penjara dan permintaan uang untuk kebutuhannya. Bahkan dari penjara, dia terus melihat saya sebagai sumber daya keuangan. Saya telah membuang surat itu tanpa menjawab, bukan karena kekejaman, tetapi karena pelestarian diri. Saya telah belajar bahwa beberapa hubungan tidak dapat diperbaiki, dan mencoba mempertahankan ikatan beracun hanya melanggengkan kerusakan. Dimas tidak pernah mencoba menghubungi saya. Keheningannya mungkin adalah hadiah paling jujur yang dia berikan kepada saya selama bertahun-tahun. Matahari terbenam dari teras, saya melukis langit dalam nada emas dan ungu yang mengingatkan saya pada matahari terbenam yang telah saya kagumi dari kapal pesiar sebelum saya mengetahui kebenaran tentang rekan-rekan saya. Tetapi sekarang, saya bisa menikmati keindahan tanpa bayangan pengkhianatan, tanpa kecemasan untuk menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Valentin melompat ke pangkuan saya, menginterupsi refleksi saya dengan dengkuran yang menuntut perhatian. Saya membelainya saat saya menghabiskan anggur saya, memikirkan betapa berbedanya hidup saya sekarang dibandingkan dengan setahun yang lalu. Kesendirian yang saya takuti begitu lama telah terungkap sebagai bentuk kedamaian yang belum pernah saya ketahui. Kebebasan yang saya peroleh dengan kehilangan keluarga palsu saya lebih berharga daripada hubungan apapun yang didasarkan pada kebohongan dan manipulasi. Apakah ada hari-hari yang sulit? Tentu saja. Momen di mana saya merindukan ilusi cinta keluarga, di mana nostalgia membuat saya mempertanyakan apakah saya telah membuat keputusan yang benar. Tetapi momen keraguan itu memudar dengan cepat ketika saya mengingat gelas champagne yang diracuni, nada dingin di mata Siti ketika dia ditangkap, dokumen hukum yang dirancang untuk mencuri kekayaan saya. Kenyataannya adalah saya telah menukar keluarga yang membenci saya dengan kehidupan yang sepenuhnya milik saya, dan itu adalah bisnis terbaik dalam keberadaan saya. Saat bintang-bintang pertama muncul di langit yang gelap, saya bangkit untuk menyiapkan makan malam. Hanya untuk saya, tepat seperti yang saya suka, tanpa harus mempertimbangkan selera atau tuntutan orang lain. Itu adalah kemewahan sederhana namun mendalam yang tidak akan pernah saya anggap remeh lagi. Besok saya akan bertemu dengan penyintas lain dari kelompok pendukung. Bulan depan saya akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk memberikan konferensi tentang pencegahan penyalahgunaan orang tua. Bulan berikutnya, buku saya akan diluncurkan secara resmi. Saya punya rencana, mimpi, tujuan yang sepenuhnya milik saya. Di usia 74 tahun, saya telah belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai hidup baru, hidup yang autentik. Hidup di mana cinta diri lebih penting daripada cinta orang lain yang dibeli dengan pengorbanan. Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sekarang, setelah semua yang saya jalani, sederhana. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Atau apakah Anda mengenal seseorang yang telah melalui situasi serupa? Saya meminta Anda untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati Anda, jika Anda mengenali sesuatu yang tidak asing dalam kata-kata saya, tolong berikan like dan subscribe ke saluran ini. Kisah-kisah ini perlu diceritakan. Perlu mencapai mereka yang paling membutuhkannya untuk didengar. Karena kita semua berhak mendapatkan cinta sejati, rasa hormat yang tulus, dan kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut.